Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Sama Luffy Channel. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang isu-isu viral lagi nih. Nah, apa itu? Jadi belakangan sangat viral tentang seorang pemuda yang berhasil memperkosa 15 orang wanita padahal dia sudah tidak memiliki kedua tangannya lagi nih. Wow, luar biasa, amazing gitu. Nah, ada berbagai macam spekulasi tentang pemuda tersebut, mulai dari praktik manipulasi, praktik dark psikologi, bahkan ada juga yang menuding dia sebagai pelaku praktik sihir. Nah, siapa lagi kalau bukan Agus. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang trik yang dilakukan oleh Agus. Nah, ada yang berspekulasi bahwasanya Agus menggunakan teknik sihir, tapi sihir itu sendiri kita nggak tahu nih apa artinya. Selama ini kita ternyata salah loh tentang apa itu sihir itu sendiri. Untuk itu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai sesi diskusinya dan mari berpikir. Oke teman-teman, kita lihat dulu definisi sihir itu sendiri. Sihir yang kita pahami selama ini adalah suatu praktik supranatural yang menggunakan bantuan jin, setan, dan sebagainya untuk mempengaruhi baik fisik, mental, maupun psikologi bagi korbannya, seperti halnya pelet dan juga santet. Dan itu semua salah, apalagi yang api-apian gitu. Nah, apa sih sihir sebenarnya? Nah, jadi dulu ada dua orang malaikat yang bernama Harut dan Marut datang ke sebuah kerajaan bernama Babilonia. Jadi, dua malaikat tersebut ditugaskan oleh Allah untuk mencontohkan sihir kepada masyarakat sebagai pelajaran agar tidak mendekati praktik tersebut. Karena praktik sihir tersebut mengikut sertakan campur tangan setan, jin, dan iblis gitu. Dan itu merupakan salah satu bentuk syirik yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilmu sihir lalu berkembang seiring berkembangnya zaman kita sampai melihat ilmu sihir itu pada zamannya Nabi Musa alaihissalam. Nah, jadi Nabi Musa itu dulu pernah menghadapi Firaun yang memiliki tentara berbagai macam penyihir nih. Jadinya ketika Nabi Musa berhadapan dengan para penyihir tersebut dapat mengeluarkan sihir, mengeluarkan ular-ular kecil, sehingga Nabi Musa ketakutan hatinya waktu itu. Tapi Allah memberikan mukjizat dengan memberikan tongkatnya Nabi Musa berhasil menjadi sebuah ular yang sangat besar dan memakan ular-ular tersebut. Nah, kejadian ini dijelaskan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 116. Jadinya dia Musa menjawab, "Lemparkanlah terlebih dahulu." Maka setelah mereka melemparkan, mereka menyihir mata orang yang banyak dan menjadikan orang banyak itu takut karena mereka memperlihatkan sihir yang hebat dan menakjubkan. Jadi, sihir yang dilakukan oleh para penyihirnya Firaun itu merupakan tipuan pada mata gitu. Kenapa tipuan pada mata? Karena mereka hanya memperlihatkan seperti halnya imajinasi atau bisa dibilang halusinasi gitulah. Nah, sementara Nabi Musa alaihissalam ketika melemparkan tongkatnya itu benar-benar mukjizat, dan ular yang dihasilkan oleh Nabi Musa itu ular yang asli. Dan kalaupun keduanya memang ilusi, maka ular Nabi Musa setelah mengalahkan ular para penyihir tersebut. Ini juga dijelaskan dalam Quran surah Yunus ayat 481. Yakninya setelah mereka melempar tali temali, maka Musa berkata, "Apa yang kamu bawa itu adalah sihir. Sesungguhnya Allah akan membatalkan dan mengalahkannya. Sesungguhnya Allah tidak membiarkan perbuatan orang yang berbuat kerusakan." Dan juga dijelaskan dalam Quran surah Thaha ayat 69-73. Yakninya ketika Allah memerintahkan Nabi Musa untuk melemparkan yang ada di tangannya, niscaya ia menelan apa yang mereka buat. Sesungguhnya apa yang mereka buat itu hanyalah tipu daya sihir belaka. Tidak akan menang penyihir itu dari manapun ia datang. Lalu para penyihir itu merunduk sujud seraya berkata, kami telah percaya kepada Tuhannya Harun dan Musa." Dan dia Firaun berkata, "Apakah kamu beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia itu pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Sungguh akan kupotong tangan-tangan kalian dan kaki-kaki kalian secara bersilang, dan sungguh kusalib kamu pada pangkal pohon kurma. Sungguh kamu pasti akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih keras dan lebih kekal siksaannya." Mereka para penyihir berkata, "Kami tidak akan mengutamakanmu daripada bukti-bukti nyata atau mukjizat yang telah datang kepada kami melalui Musa, dan daripada Allah itu sendiri yang telah menciptakan kami. Putuskanlah apa yang hendak engkau putuskan. Sesungguhnya engkau hanya memutuskan perkara dalam kehidupan dunia ini. Sesungguhnya kami telah beriman kepada Tuhannya Musa agar Dia mengampuni semua kesalahan kami
dan sihir yang telah engkau paksakan kepada kami. Nah, jadi pada kisah Nabi Musa ini kita dapat melihat nih, para penyihir pada zaman Firaun tersebut hanya bisa melakukan ilusi gitu. Ketika mereka melemparkan tali tersebut seakan-akan berubah menjadi ular. Dan ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya, maka tongkat tersebut menjadi ular besar. Dan itu tidak langsung melukai fisiknya Nabi Musa alaihissalam. Balik lagi, itu hanyalah ilusi di mata orang yang terkena sihir. Nah, dan kita lihat juga nih ketika zaman Nabi Sulaiman, ada juga loh yang bersekongkol dengan jin gitu, jadinya Nabi Sulaiman itu sendiri. Tapi ketika zamannya Nabi Sulaiman, itu bukanlah sihir, tapi mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hak khusus kepada Nabi Sulaiman untuk dapat menguasai pasukan jin dan memerintah mereka atas izin Allah gitu. Pada zaman Nabi Sulaiman itu juga banyak kitab-kitab sihir yang dikubur, yang dikatakan dikubur di bawah The Temple of Solomon atau di bawah istananya Nabi Sulaiman itu sendiri. Dan kita melihat pada sejarah terakhir, yakni sejarah kepada Nabi kita sendiri, yakni Nabi Muhammad SAW yang juga terkena sihir oleh seorang Yahudi bernama Labid bin al-Asham. Lalu bagaimana cara menyembuhkannya? Ketika itu Nabi Muhammad membaca surah Al-Fatihah, Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan An-Nas, dan ditutup dengan ayat kursi sehingga sihir tersebut menjadi lemah. Tapi belum habis, sampai ditemukannya buhul-buhul atau jimat-jimat yang ditanamkan untuk mengguna-guna Nabi Muhammad. Nah, jadi itu praktik sihir pada sejarah Islam. Kita lihat juga nih praktik sihir pada sejarah Barat. Praktik sihir pada sejarah Barat itu terjadi dimulai dari masa Yunani dan Romawi, di mana mereka menggunakan sihir sebagai alat untuk berkomunikasi dengan roh-roh atau sebagai bentuk pemujaan gitulah. Jadi mereka seakan-akan ya menuhankan sihir gitu. Selanjutnya pada abad pertengahan, yakni ketika zamannya gereja sangat berkuasa, mereka memburu para penyihir atau witch hunter sebutannya waktu itu. Mereka memburu para penyihir, yakni orang yang benar-benar menentang agama Kristen dan melakukan praktik supranatural gitu. Entah iya atau enggak, ada juga yang bilang itu merupakan sebuah politik terselubung, kita nggak tahu. Yang ketiga pada era Renaissance, yakni sihir itu berkorelasi dengan filsafat. Maksudnya gimana nih? Apakah sihir difilsafatkan? Jadi sihir menjadi salah satu objek kajian filsafat. Bagaimana sihir? Apakah sihir, dari mana datang sihir? Itu dikaji oleh para filsuf waktu itu dan mendapatkan rumusan. Itu hanya sebuah logika, mistika, atau hanya angan-angan saja, atau hanya imajinasi saja. Nah, dari kedua sejarah tadi dapat kita simpulkan bahwasanya sihir tidak pernah langsung menyerang fisik manusia. Loh bang, kan ada orang yang kena santet. Sihir itu hanya menyerang psikologi manusia, hanya menyerang alam bawah sadar manusia, dan kalaupun itu memang ada sihir. Dan sebenarnya ada loh nama penyakitnya ketika seseorang diserang psikologinya gitu. Nah, sekarang kenapa bisa berefek pada fisik? Ketika kita berada dalam keadaan under psikologi psikologi kita ditekan, atau kita kena pressure gitu, atau kita kena intimidasi lah oleh orang lain, atau yang paling sering seperti orang galau. Nah, mereka ketika psikologi yang ditekan itu berefek pada fisik mereka. Nah, itulah yang menyebabkan rasa sakit tersebut. Nah, jadi gimana nih pada kasus Agus? Ada yang bilang itu hanya praktik manipulasi, tapi bisa juga itu merupakan sebuah sihir. Entah mana yang benar atau salah, silahkan berdiskusi di kolom komentar. Demikian yang dapat saya sampaikan, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa berpikir.